Baik, saya melanjutkan dengan mengajarkan saudara untuk pelajaran yang kedua. Perbedaan kedua yang kita hadapi ketika mengajarkan pemuridan di level 2, saudara lihat di halaman 18 sampai halaman 24, ini pelajaran yang kedua. Perbedaan yang dihadapi ialah, lihat daftar periksa di pelajaran 2 halaman 17. Ada 2 tahap di situ. Yang pertama, tahap persiapan. Siapkan diri saudara dan murid saudara untuk menghafalkan Yohanes 3:16. Kemudian bacalah Mazmur 23 di rumah masing-masing, lalu waktu ketemu nanti share bersama. Kemudian yang ketiga, buatlah catatan khotbah pendeta, gunakan format di halaman 25. Nah, ini hal baru yang ada. Waktu sebelumnya belum mencatat khotbah pendeta. Nah, formatnya apa di halaman 25 itu? Catat tanggalnya, catat tema khotbahnya, catat pendeta yang berkhotbah, ayat acuannya apa, kemudian buat garis-garis besar khotbahnya yang sangat berkesan apa. Kemudian saudara juga lihat melalui khotbah itu Allah mengajarkan apa. Kemudian apa respon saudara terhadap pengajaran itu. Nah, selanjutnya saya memberikan contoh, misalkan minggu lalu saya mendengarkan khotbah dari anak saya David tentang kebangkitan Kristus dan penderitaan kita. Ayat acuannya 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Garis-garis besarnya, garis besar yang pertama adalah dia menceritakan tentang pengalaman orang Kamboja pada masa Khmer Merah atau komunis. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka disiksa, mereka yang mempunyai kedudukan di dalam pemerintahan harus dilenyapkan sebelum mereka dibunuh, mereka disiksa sedemikian rupa sehingga banyak yang akhirnya ingin bunuh diri daripada menghadapi siksaan itu. Luar biasa. Saya juga sempat pergi ke museum itu. Garis besar yang kedua ialah bagaimana Yesus Kristus menghadapi penderitaan yang luar biasa, tetapi dia mampu menghadapi itu karena melihat sukacita besar yang akan dia hadapi ketika manusia kembali kepada Allah. Itu yang membuat Yesus Kristus menghadapi duka cita penderitaan itu dengan kemenangan. Sehingga dibanding dengan penderitaan yang kita hadapi saat ini, apapun modelnya, tidaklah melebihi penderitaan Kristus dan juga penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita pada masa komunis. Ya. Hal yang berkesan pada saya dalam khotbah itu adalah bagaimana orang yang meninggal tanpa Kristus. Dia menderita di dunia, menderita juga di sana. Hal yang kedua yang berkesan bagi saya, bagaimana Yesus mampu menghadapi penderitaan itu karena melihat pengharapan di balik penderitaan itu. Melalui khotbah ini Allah ajarkan apa kepada saya? Saya harus peka melihat orang yang belum diselamatkan agar saya memberitakan Injil kepadanya. Entah dia menerima, entah tidak, itu bukan masalah. Dan saya harus memuridkan orang yang ada dekat dengan saya, orang yang sudah menerima Kristus sehingga mereka menjadi kuat. Respon saya terhadap pelajaran ini, dengan segala usaha saya akan mengerjakan penginjilan dan pemuridan serta pengembalaan seumur hidup saya. Nah, seperti itu saudara. Jadi buat catatan khotbah dan nanti akan share masing-masing. Yang keempat, kerjakan seluruh materi pelajaran 2. Nah, waktu saudara mempersiapkan murid untuk mengerjakan materi pelajaran 2, mereka harus kerjakan ini di rumah. Saudara buka dulu halaman 19. Saya akan menjelaskan bagaimana saudara mengerjakan itu dan bagaimana saudara menjelaskan itu kepada murid. Sifat Allah yang berdaulat. Jadi pelajaran 2 berbicara tentang sifat-sifat Allah dan garis-garis kosong itu harus diisi. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ini penjelasan saya. Sifat Allah yang berdaulat itu dijelaskan Tuhan adalah penguasa tertinggi atau penguasa mutlak atas semua ciptaannya. Itu definisi berdaulat. Kemudian Alkitab berkata dalam Mazmur 103 ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ketika saya membaca ayat ini, apa yang Tuhan taruh di hati saya? Tuhan taruh di hati saya bahwa Dia, Tuhan itu
punya tahta di sorga. Dan tahtanya kokoh, tegak selamanya, dan berkuasa atas segala sesuatu. Saya tuliskan pengertian itu. Saudara pun pengertian apa yang Tuhan beri, tulis itu. Nanti murid saudara juga demikian, nanti waktu ketemu kita share. Sebaliknya dalam Roma 9 ayat 20 sampai 21 itu menjelaskan tentang penjunan. Saya tuliskan di situ. Allah saya adalah penjunan hidup saya dan saya tidak berhak untuk mengatakan atau protes terhadap tindakannya. Hal ini mengandung arti penulis menjelaskan segala sesuatu berada dalam tangannya. Tuhan dapat berbuat apa saja yang ia mau dengan kuasanya ia miliki di surga dan di bumi. Nah, melalui ini Allah mengajarkan apa kepada saya? Secara khusus saya mendapatkan bahwa ia mengajarkan kepada saya, dialah pemilik hidup saya. Dia berdaulat penuh. Saya tidak perlu takut kepada virus corona ini. Nah, itu kita ajarkan. Nanti murid saudara mungkin mendapatkan yang lain. Saudara mendapatkan yang lain. Kita share. Disinilah memperkaya semuanya dan menolong kita untuk mengerti dan mendengar suara Tuhan. Sampai di sini dulu.